Cek cek. Halo sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini podcast Kroaski lagi ya. Dan untuk konten selanjutnya mungkin saya akan upload video ya. Dan kali ini benar-benar video ya, bukan podcast bentuk podcast seperti ini karena sudah lama saya nggak upload konten dengan berbentuk video karena ya selain karena susah ngeditnya, dan saya kadang kalau ngedit video itu pusing ya. Jadi kalau yang konten saya yang berbentuk video, yang benar-benar video ya, bukan podcast seperti ini, itu dia lama karena itu saya susah ngeditnya. Dan mudah-mudahan setelah ini tidak berapa lama saya akan upload ya yang video saya yang benar-benar video. Dan itu saya membahasnya tentang apa ya, pokoknya tentang adalah cerita gitu. Nantilah kalian lihat di selanjutnya gitu ya, pokoknya di konten selanjutnya setelah ini. Oke, untuk konten hari ini akan meneliti, bukan meneliti ya, ini tidak termasuk. Sebenarnya ini tidak termasuk dalam kategori penelitian karena ini cuman apa ya? Ini termasuk apa enggak sih? Ya mungkin sebagian orang menurut mereka termasuk dan sebagian lagi tidak. Ya ini saya mau ini di Google, saya mau ketik gitu kata kenapa dan akan muncul apa gitu. Ya mungkin ya mudah-mudahan kalian bisa ngerti apa yang saya bilang barusan ya. Maksudnya gini, saya buka Google gini kan, ini buka Google dan kemudian saya akan ketikkan kenapa dan akan muncul kata-kata gitu kan. Biasanya kan kalau kita nyari Google kan biasanya begitu. Nah setelah kita tulis kenapa dan apa yang akan muncul, nah itu yang akan saya telisik untuk hari ini ya. Entah itu termasuk penelitian atau tidak ya, pokoknya itu yang akan saya buat untuk hari ini, perbuat untuk hari ini. Oke, kita buka saja Google dan kita akan ketikkan ya. Sorry kalian gak bisa lihat saya ngetik apa karena ini kan podcast gitu. Oke, saya sudah ketikkan kata kenapa dan yang muncul adalah beberapa pilihan penelusuran seperti yang pertama, kenapa orang? Oke, sepertinya apa ya? Sepertinya orang-orang penasaran sama orang ya. Does that even make any sense? Maksudnya ya umpamanya seperti ya, misalnya kayak kuda gitu, penasaran sama kuda lainnya ya, kayak gini, kenapa orang itu jadinya aduh gimana sih ngejelasinnya nih. Kalau saya nggak hati-hati nih saya bisa di apa ya, kalau ada yang tersinggung pasti berkata crow, jadi menurut lu orang gitu sama kuda gitu, dasar kau akan kusumasi kau. Ya jangan saya tidak bermaksud seperti itu, tolong ya. Saya cuma membuat konten ini cuma analisa saja, tolong jangan dibikin seperti itu. Yang saya mau katakan adalah kenapa ada ketikan seperti kenapa orang gitu, berarti orang-orang di Indonesia mereka penasaran sama orang-orang di Indonesia juga. Artinya apa? Artinya ya mereka penasaran, ya kita manusia Indonesia ini penasaran satu sama lain gitu. Maybe, I don't know. Ya lanjut aja daripada makin pusing. Yang di bawahnya, kenapa dada terasa sakit? Oke, ini mungkin bisa telusuri dari dua sisi ya kalau menurut saya. Yang pertama dari sisi medis, kemudian yang kedua dari sisi perasaan atau hati.
Ini jadi kalau saya duga mungkin ada dua ya, ada dua. Tidak saya bilang dua sisi, dua apa ya kategori orang yang menelusuri ini. Yang pertama itu mungkin dia apa ya ada gejala jantung atau apa atau lambung, asam lambung gitu kan, sehingga dia cari kenapa dada terasa sakit gitu. Nah yang kategori kedua ya yang saya bilang tadi, yang perasaan, mungkin dia lagi putus gitu kan, lagi berantem sama pacarnya atau gimana gitu, atau ya pokoknya lagi sakit hati kena masalah gitu, terus dadanya sakit, kemudian dia iseng-iseng aja gitu nyari di Google kenapa dada terasa sakit gitu, dan jadinya seperti ini. Nah itu ya menurut saya. Kemudian di bawahnya ada kenapa kepala sering pusing. Nah ini udah jelas medis ya, nggak mungkin perasaan orang lagi sakit hati terus dia telusuri kenapa kepala sering pusing, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi ini medis ya, totally medis nih. Kemudian yang di bawahnya kedua, kenapa perut bagian bawah sakit dan kenapa perut sebelah kiri sakit. Ya itu kalau kata kenapa ya di penelusuran orang. Sekarang saya akan tambah kenapa orang ya. Jadi kenapa orang, dan yang muncul adalah yang pertama adalah kenapa orang sering mengantuk. Nah, ini apa ya kalau bisa saya ini analisa, ini mungkin I don't know. I have no clue. Kenapa orang-orang men-search kenapa orang sering mengantuk? Ya karena mungkin saya mendapatkan satu alasan, maybe ini mungkin aja ini jangan terlalu dipikirin secara serius. Mungkin karena orang Indonesia banyak yang sering ngantuk gitu. Jadi mereka search itu, maybe I don't know. Ya lanjut aja daripada makin pusing. Oke, yang berikutnya adalah hasil berikutnya, kenapa orang hamil tidak boleh vaksin. Nah, ini saya yakin sebagian besar yang ibu-ibu yang udah hamil tapi mau vaksin tapi nggak boleh gitu, makanya mereka search kenapa orang hamil tidak boleh vaksin gitu, atau enggak suaminya dari istri yang hamil tersebut yang mau vaksin tapi nggak bisa, atau mungkin orang tua dari ibu hamil yang mau vaksin tapi nggak bisa, atau mungkin anaknya dari ibu hamil anaknya dari ibu hamil masih dalam perut. Kenapa? Maksudnya kakaknya dari anak yang di dalam perut ya, maksudnya ya. Kakaknya dari anak yang di dalam perut, dia men-search itu karena ibunya mau vaksin tapi nggak bisa karena hamil gitu, makanya dia search. Kemudian barangkali sepupunya dari ibu hamil yang ya pokoknya itulah ya sekitaran situ gitu. Searchnya. Mudah-mudahan kalian ngerti apa yang saya bilang barusan ya. I don't even know. Saya bahkan tidak tahu cara menyampaikan yang lebih tepat seperti apa, tapi ya udahlah ya. Mudah-mudahan ngerti aja. Di bawahnya lagi searchnya kenapa orang tidur mendengkur. Nah, ini udah jelas-jelas pasti orang yang tidurnya mendengkur, atau enggak ada temennya atau kerabatnya gitu yang tidur mendengkur, terus dia sakit hati, dia migrain, dia dia kayak kampret nih teman gue nih nggak bisa berhenti mendengkur, terus dia ingin tahu sebabnya apa kenapa orang mendengkur untuk menghentikan dengkuran kerabatnya tersebut ya, barangkali seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang koma menangis? Wah, ini juga saya penasaran nih. Emang kalau orang koma itu kadang bisa nangis ya? Ya mungkin bagi kalian yang tahu tolong kasih komen di bawah. Soalnya saya belum pernah lihat
orang koma nangis gitu ya. Setidaknya di dunia nyata, kalau di film kayaknya udah ya, entah di sinetron apa gitu, dia ada orang lagi koma terus nangis ya gitu sih. Tapi saya tidak tahu kenapa orang search itu, jadi lanjut aja. Yang berikutnya, kenapa orang suka berhayal? Ya mungkin ini saya nggak tahu siapa yang nge-search seperti ini, tapi akan coba saya jawab berdasarkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya ketika berhayal ya. Jadi kenapa orang suka berhayal? Kalau saya suka berhayal karena berhayal itu enak. Artinya kita bisa mengimajinasikan apa yang kita tidak punyai di dunia ini ya, pada sementara waktu untuk hari ini gitu. Kita bisa mengimajinasikan kita mempunyai hal tersebut gitu. Misalnya mengimajinasikan ada kayak ada kita punya mobil gitu kan, kita bisa diimajinasikan gitu, atau kita punya PS4 kan. Kalau nggak punya kan kita bisa berhayal gitu. Ya seperti itulah modelnya. Oke, setidaknya itu mudah-mudahan jawaban yang memuaskan. Oke, sekarang kita tambah lagi, kenapa orang Indonesia. Jadi saya tambah kata Indonesia ya. Jadi kenapa orang Indonesia, dan yang keluar hasilnya seperti ini. Yang pertama, kenapa orang Indonesia susah diatur? Waduh. Oke, mengingat hasil yang ini berada di paling atas search, orang Indonesia berarti emang susah diatur menurut yang search ini. Dan kalau biasanya kan kalau Google search itu kan, kalau yang paling atas kan biasanya paling banyak gitu orang search. Jadi berdasarkan ini kesimpulannya orang Indonesia ya susah. Ya gimana ya, tapi nggak cuma orang Indonesia juga sih, orang luar negeri gitu juga kan ada beberapa orang yang susah diatur. Tapi ya gimana ya, saya mau ngomong orang Indonesia banyak yang susah diatur, nanti takutnya tersinggung lagi gitu kan. Ini bukan kata-kata saya sendiri, ini berdasarkan search Google ini saya bilangnya. Jadi ya tolong jangan. Saya lagi meniti karir di YouTube ini, tolong jangan terlalu terlalu itu. Ya pokoknya saya mohon lah, mengertilah gitu. Mau apa saya barusan? Oke. Itu hasil yang pertama, kenapa orang Indonesia susah diatur. Kemudian berikutnya, kenapa orang Indonesia hidungnya pesek. Oke. Mengingat hasil kedua itu berarti banyak juga orang Indonesia yang pesek gitu kan. Ya kalau saya lihat di keluarga saya sih emang ini sih rada-rada iya sih, agak banyak sih. Itu di keluarga saya loh ya. Kalau tapi kalau udah searchnya nomor 2 berarti banyak juga orang Indonesia yang pesek. Ya tapi pesek itu adalah suatu hal yang menarik ya untuk sebagian orang, termasuk saya. Misalnya saya melihat cewek cantik meskipun dia pesek, tapi secara keseluruhan wajahnya cantik, tetap menurut saya cantik. Ya cantik dan tidak ada seseorang, atau ganteng dan tidak ada seseorang itu ya bersifat subjektif kan. Artinya orang masing-masing punya selera yang beda gitu. Jadi berikutnya lagi, ini hasilnya yang nomor 3, kenapa orang Indonesia pesek. Udah 2 ya. Yang di atas yang nomor 2, kenapa orang Indonesia hidungnya pesek. Yang nomor 3, kenapa orang Indonesia pesek. Kok ini yang nge-search pada penasaran sama hidungnya orang ini kenapa sih? Apakah karena hidung ini terletak di bagian wajah gitu kan? Jadi orang bertanya-tanya gitu, jadi potensi orang bertanya-tanya kenapa hidung pesek itu jadi tinggi ya, karena ya I don't know. Lanjut aja. Kemudian kenapa orang di Indonesia tidak bisa bahasa Belanda? Ini juga saya penasaran nih.
Kenapa ya juga ya, kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Belanda ya? Padahal kan kita dijajah Belanda gitu. Tapi yang saya tahu sih ada beberapa kata dari Indonesia yang serapan dari Belanda sih. Yang di maksudnya di apa sih namanya? Yang pokoknya yang diambil dari bahasa Belanda gitulah. Cuma saya lupa coba saya search dulu bahasa Belanda yang yang masih pakai ini nih. Bahasa Belanda yang masih dipakai Indonesia. Coba ya, mari kita lihat. Ini dari sumbernya dari Embryolnet. Coba jaringan tolong jangan telat ya, ini nih. Nah ini, yang pertama itu piket. Oh, piket itu ternyata diambil dari bahasa Belanda ternyata. Oh, saya baru tahu. Dan ini juga balsam juga dari Belanda. Oh, itu juga. Suster. Oh, suster juga tuh. Suster tapi dari kata zuster. Kalau bahasa Belandanya zuster gitu pakai huruf Z. Kalau kita jadinya huruf S gitu, suster. Oke. Tas juga. Nah, permak. Nah, ini yang jeans nih, celana jeans, permak. Ternyata dari bahasa Belanda tuh permak tuh, kata permak. Dari kalau bahasa Belanda tuh vermak. Hurufnya VERMAAK gitu. Sama wortel juga. Oke. Wortel juga itu bahasa Belanda. Maplester. Terus seminar. Ada kantor juga, kantor. Kalau Belanda jadi kantor, O-nya 2, I don't know. The pronunciation-nya saya tidak tahu, pokoknya gitu. Nah, bioskop juga tuh. Stempel. Oma opa. Salut, tante juga. Tante juga baru saya tahu ternyata dari bahasa Belanda. Sama handuk, oke. Sama kompor. Komfor kalau di bahasa Belanda komfor pakai F. Nah, gitu. Jadi ternyata seperti itu bahasa Belanda, bahasa Indonesia ternyata ada beberapa katanya yang diambil dari bahasa Belanda. Gitu. Tapi yang saya heran itu dia tadi. Kenapa nggak bisa kenapa nggak orang Indonesia nggak bisa bahasa Belanda begitu. Oke, kayaknya sekian konten untuk hari ini ya. Sorry agak sucks karena ya saya cuma mau pengen ngupload untuk hari ini di channel saya Cross Kitchen ini kan karena sudah lama ini tidak diupload dan ya saya ingin upload gitu aja sih. Saya ingin meniti karir di YouTube. Dan tidak mungkin kalau karir Anda di YouTube naik kalau tidak ngupload terus, ya nggak sih? Oke, sekali lagi sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, bada bing, bada boom. Jangan lupa subscribe juga channel yang punya saya yang lainnya itu Crossgi Gaming. Situ ada main game lah pokoknya, namanya juga gaming. Dan juga Janggu Frost, itu channel saya sama sepupu-sepupu saya gitu. Oke, sekali lagi sekian dari saya and have a nice day.